Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Berjumpa lagi dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami mau belajar merenungkan firman-Mu, tolong kiranya berikan kami hikmat, berikan kami kerendahan hati untuk boleh dibuntuk seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, terus tuntun dan bimbing kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada sarapan pagi hari ini diambil dari Lukas pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 30. Lukas pasal 4 ayat 22 sampai 30. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah cukup sering cukup akrab mendengar sebuah pernyataan, jangan menilai sebuah buku itu dari sampulnya don't judge a book by its cover Nah, kalimat ini kan mau menekankan pada perlunya penilaian terhadap isi atau esensi dari segala sesuatu, bukan hanya dari tampilannya saja. Nah, memang benar terkadang sesuatu dapat terlihat sangat baik meski tidak mengandung kualitas yang sebanding dengan tampilannya. Namun kita pun perlu mengakui bahwa di masa sekarang ini hampir segala sesuatunya itu dinilai berdasarkan tampilan Apalagi bersamaan dengan penggunaan media sosial, hampir semua manusia berusaha menampilkan segala sesuatu yang dapat dianggap bagus oleh khalayak umum meski kenyataannya belum tentu demikian. Nah, fenomena ini muncul karena semakin banyak orang yang kemudian gemar menilai sesuatu secara dangkal secara kurang tepat. Nah, pengalaman Tuhan Yesus yang mendapatkan penolakan dari orang-orang di kampung halamannya itu jadi contoh hasil dari perilaku menilai yang kurang tepat Orang banyak yang mengetahui asal-usul keluarga Yesus tidak lagi memusatkan perhatian pada kualitas pengajaran iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka justru lebih memberikan perhatian pada kondisi dan status orang tua Yesus Kristus yang menurut pandangan dan penilaian mereka bukanlah golongan masyarakat terhormat atau berstatus sosial yang tinggi. Nah, cara penilaian yang kurang tepat itulah yang kemudian membuat mereka lebih memilih untuk menolak Yesus dengan segala pengajaran yang Yesus berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini juga dapat menjadi otokritik bagi setiap kita umat Tuhan, secara khusus terkait bagaimana cara kita menilai sesama kita.
Sebagai manusia, entah sadar atau tidak, entah disengaja atau tidak, entah diakui atau ditolak, setiap kita sebagai umat Tuhan tentu memiliki potensi untuk memberikan penilaian yang tidak atau mungkin kurang objektif begitu ya, sesuatu yang dangkal, yang kurang tepat. Nah, penilaian seperti ini hanya mementingkan tampilannya saja atau mungkin sedikit dari yang kita tahu, sedikit dari yang kita dengar dibandingkan sesuatu yang lebih utuh begitu ya, kualitasnya yang jauh lebih esensial. Nah, penilaian yang seperti ini pun dapat mewujud dalam berbagai perilaku yang tidak sehat begitu ya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Misalnya ketika kita mungkin tidak adil di dalam bertindak, ketika kita mungkin pilih kasih, atau mungkin ada penerimaan-penerimaan yang bersyarat, atau mungkin dalam bentuk ketidaktulusan dan lain sebagainya. Nah, bahkan sebuah penilaian yang tidak bijak sangat mungkin membawa seorang umat Tuhan untuk kemudian memberikan penghakiman, meski dia tidak punya landasan pertimbangan yang banyak untuk mengenal secara lebih menyeluruh begitu ya terhadapnya. Maka melalui perenungan firman kali ini, mari kita bersama-sama belajar untuk tidak terlebih dahulu memberi penilaian dan belajar untuk mau memahami lebih lagi sesama kita secara utuh begitu. Nah, itu dia Bapak Ibu, perenungan firman kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah ingatkan kami, setiap kami sebagai umat-Mu, setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam pengalaman hidup kami, akhir-akhir ini kami masih menghakimi sesama kami, menilai sesama kami, hanya berbekalkan sedikit dari yang kami tahu, sedikit dari yang kami dengar, sedikit dari apa yang kami peroleh tentang seseorang tersebut. Ampunilah kami, ajari kami untuk tidak terburu-buru menilai seseorang dengan pengetahuan yang kami miliki tentang dirinya. Tapi mampukan kami untuk boleh memahami sesama kami secara lebih utuh dan berempati kepada sesama kami juga secara lebih utuh. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih terus belajar di dalam proses kehidupan kami. Tolong sertai dan tuntun kami, dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang boleh menyempurnakan setiap laku dan perkataan kami dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas semuanya Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Kediri dan juga simpatisan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.